Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Vika Amanda NIM 170301249 dari kelas Manajemen Pemasaran Pagi. Bidang usaha yang saya buat di sini adalah usaha di bidang minuman. Produk minuman dari full susu UHT dengan campuran beberapa rasa dan boba atau bubble. Latar belakang saya membuat usaha ini adalah awal mula saya membuat usaha ini adalah saat bulan Ramadan kemarin. Biasanya saat bulan Ramadan yang paling dicari orang ketika berbuka puasa selain takjil adalah minuman, biasanya berupa es. Oleh karena itu, saya melihat adanya potensi pasar yang cukup menjanjikan untuk berjualan minuman pada saat bulan Ramadan. Akan tetapi, saya tidak ingin menjual minuman yang ikonik atau khas bulan Ramadan saja, agar tetap bisa saya jual ketika bulan Ramadan telah usai. Akhirnya, saya melihat banyaknya penjual minuman boba atau bubble kekinian. Saya jadi berpikir kenapa saya tidak menjual minuman boba kekinian saja, tetapi harus berbeda dengan yang lainnya juga. Serta harus tetap minuman yang sehat karena di musim sekarang yang seperti kita ketahui banyaknya virus yang berkembang. Akhirnya, dan saya berpikir yang dicari konsumen adalah minuman yang menyehatkan. Akhirnya, saya berpikir untuk membuat minuman dengan perpaduan susu UHT yang sehat, boba yang kekinian, dan tidak menghilangkan unsur kesegaran dari rasa-rasa minuman itu sendiri. Untuk inovasi yang ditawarkan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu perpaduan antara susu UHT yang sehat, boba atau bubble yang ikonik dan kekinian di minuman sekarang, serta kesegaran dari rasa-rasa atau macam-macam rasa yang akan ditawarkan. Minuman sehat dan enak tidak harus mahal, karena itu saya menjual dengan harga yang cukup terjangkau. Dan untuk dampak dari sosial ekonomi yang saya dapat dari membuka usaha atau bisnis minuman ini adalah menjadikan lapangan pekerjaan untuk beberapa orang di tengah pandemi seperti ini. Karena alhamdulillahnya dari awal pertama saya buka usaha hingga sekarang saya sudah memiliki 4 cabang, meskipun masih kecil dan masih butuh banyak proses untuk berkembang nantinya agar menjadi usaha yang lebih besar lagi. Selain itu, juga dampak ekonomi yang saya rasakan adalah saya bisa menambah uang jajan atau menambah penghasilan bagi saya yang hanya seorang mahasiswa dan hanya mengandalkan uang jajan dari kedua orang tua. Untuk potensi keberlanjutannya, usaha yang saya bangun ini sudah memiliki 4 cabang. Alhamdulillahnya sudah memiliki 4 cabang dan sudah ada beberapa orang yang sebenarnya tertarik untuk menjadi mitra usaha atau mitra bisnis saya. Akan tetapi, saya masih belum menerima orang untuk menjadi mitra bisnis saya karena saya masih harus memikirkan dan harus mempelajari apa konsep yang akan saya gunakan untuk bermitra bisnis bersama mereka. Apakah itu saya akan menggunakan franchise atau yang lainnya. Saya masih harus memikirkan itu untuk kedepannya. Untuk perencanaan bisnisnya sendiri, untuk strategi produksinya, semua bahan saya pilih sendiri. Dengan memperhatikan yang pertama pasti kualitas, setelah itu harganya juga harus terjangkau karena minuman yang saya jual ini bisa dibilang tidak mahal. Untuk boba atau bubble-nya sendiri, itu saya buat sendiri dengan bahan-bahan yang berkualitas agar rasa dan tekstur yang saya inginkan dapat saya sesuaikan. Terus untuk rasa-rasanya sendiri, saya juga memilih dari beberapa toko penjual rasa-rasa, saya memilih yang terbaik dengan kualitas yang terbaik dan rasa yang enak. Untuk permodalan sendiri, awal mula saya membuka usaha ini dengan memodalkan uang 5 juta. Di mana uang 5 juta ini yang awal mulanya saya gunakan untuk membeli gerobak atau booth yang akan saya gunakan untuk berjualan, gelas sablon, alat press untuk penutup gelas,
serta bahan-bahannya sendiri berupa susu UHT, susu full cream atau kental manis, bubuk rasa-rasa, serta bobanya sendiri. Sedangkan untuk proses pemasarannya, memang sedari awal usaha ini dibentuk, saya sudah memikirkan proses pemasarannya, yaitu saya juga akan memasarkan lewat sosial media. Karena menurut saya, sosial media sekarang ini adalah salah satu proses pemasaran yang paling banyak digunakan oleh orang-orang, karena hampir seluruh warga Indonesia, hampir seluruh masyarakat pasti mempunyai sosial media, baik berupa Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dan untuk rancangan biayanya sendiri, di sini ada dibagi dua. Yang pertama yaitu biaya investasi dan biaya operasional. Nah, untuk biaya investasi sendiri antara lain meliputi gerobak atau booth dengan harga saya membelinya dengan harga 1.250.000, dan toples untuk tempat bubuk rasa-rasa saya membeli seharga 100.000, alat press untuk gelas saya memilih harga 800.000, serta sendok yang digunakan untuk mengaduk seharga 50.000. Jadi total untuk biaya investasinya adalah 2.200.000. Dan untuk yang kedua yaitu biaya operasional. Biaya operasional di sini meliputi susu UHT seharga 170.000, bubuk rasa-rasa 200.000, gelas minuman 250.000 per 100 piece, serta susu kental manis 50.000. Jadi total biaya dari operasionalnya adalah 670.000. Sedangkan untuk laba yang saya dapatkan setiap bulannya adalah 3 juta. Dan setelah beberapa bulan ini sudah bisa balik modal dan sudah bisa menutupi biaya modal yang ada, yang saya gunakan kemarin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.